Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Kamur97. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya membuat aplikasi perpustakaan di Microsoft Excel. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kamur97, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di video-video saya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung, semoga tetap terus mengikuti perkembangan channelnya Kamus97, dan silakan berikan komentar-komentar untuk membangun channelnya Kamus97. Dan jangan lupa yang baru datang, yang baru melihat channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita ke pembuatan aplikasinya. Sebelumnya kita akan perlihatkan dulu aplikasinya seperti ini ya. Aplikasinya seperti ini. Kemudian ketika kita klik data anggota, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian ini kita kembali, ketika kita klik data buku, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kita kembali lagi, ketika masuk ke data transaksi peminjaman, maka akan muncul seperti ini ya hasilnya. Nah, maka muncul seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, ketika masuk ke transaksi pengembalian, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini akan menggunakan rumus-rumus. Baik, oke. Karena jangan terlalu lama ya pembukaan, kita akan buat saja langsung. Seperti biasa, kita akan membuka di Microsoft Excel. Klik 2 kali dengan cepat, kemudian tunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Seperti ini, kita pilih yang blank. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan dashboardnya ya, dashboard atau menu utama ya teman-teman. Oke, masuk di sini yaitu tentang aplikasi perpustakaan. Di bawahnya SMKS dan mundur. Kemudian di bawahnya lagi menu utama, bawahnya lagi data anggota, data transaksi peminjaman. Ini seperti ini ya. Kemudian di sini ini kita besar saja sampai sini ya, maka otomatis ini semuanya besar. Nah, kemudian di sini kita blok semua menggunakan fontnya yaitu Cambria ya. Kemudian setelah itu ini ketengahkan, pilih yang ini. Nah, kemudian untuk ini itu kita pakai bold. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk ini yang dua ini kita kasih warna seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian warna hurufnya kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih warna yang warna orange di more colors. Pilih warna. Nah, kemudian warnanya juga warna putih sama. Nah, kemudian untuk ini kita blok semua. Oh ya, maaf. Ini kita perkecil. Nah, kemudian untuk ini kita perbesar seperti ini. Ini kita blok, kemudian pilih yang ini yang tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, maaf, kita kembalikan kembali ini. Kemudian kita select data anggota, data buku, transaksi pinjaman, dan transaksi pengembalian dengan cara
tekan tombol kontrol di keyboard, tekan saja, kemudian klik pada mouse dan klik. Nah, kemudian lepas. Kemudian kita kasih warna di sini warna hitam. Kemudian fontnya warna putih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini tinggal kita geser saja ke atas. Kita sesuaikan. Ya. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita blok semua. Ini yang blok, kemudian tekan kontrol, klik, 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 klik. Nah, kemudian ukuran hurufnya yaitu 28. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita blok di sini ya. Kursornya kita pindahkan di sini sehingga nanti ini terblok semua. Kemudian kita pilih warna kuning. Oh ya teman-teman, seharusnya jangan dulu ini ya, jangan dulu yang ini, harusnya untuk backgroundnya terlebih dahulu. Oke, kita nggak apa-apa ya, lanjutkan saja, kita pilih backgroundnya terlebih dahulu warna kuning ya. Kemudian untuk ini seperti biasa tadi warnanya warna yang ini, untuk ini warnanya warna merah yang ini. Kemudian untuk ini klik warnanya warna hitam. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan logo ya. Logonya di sini. Kita masuk ke menu insert, pilih illustration, pilih picture, pilih this device. Ya. Kemudian kita tunggu. Nah, kita pilih di mana picture yang telah kita simpan ya. Sini kita pilih yang ini misalkan. Nah, ini ada fiturnya di sini ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita sesuaikan saja fiturnya. Nah, seperti ini. Kemudian Ctrl C pada keyboard, kemudian Ctrl V pada keyboard. Nah, maka akan dia mengcopy ya, atau memperbanyak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini, kemudian ini ya, kita akan memberikan garisnya ya, garis pinggirnya ke sini. Pilih ke more borders, kemudian pilih yang ini seperti ini kita hapus, kemudian oke. Ya, maka dia akan ada contoh seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal pilih line colornya mau seperti apa ya, itu terserah. Line stylenya. Nah, ini seperti ini ada garis-garisnya teman-teman ya. Ini kurang ke tengah. Oke. Bordernya ini. Nah, seperti ini juga bisa. Ini tinggal klik, kita select seperti biasa, kontrolnya ditekan di keyboard, kemudian diklik, kemudian pilih yang ini, pilih more borders, yang ini, kemudian oke. Nah, maka dia akan menjadi seperti itu. Kemudian bisa kita kasih warna di sini, line colornya mau warna apa, misalkan warna putih.
Nah seperti ini teman-teman. Oke. Selesai. Kemudian nah ini sudah selesai ya teman-teman untuk menu utamanya atau dashboardnya teman-teman. Oke, kemudian kita ini kasih nama sheet ini ya, namun kita pilih rename di sini, namanya adalah menu utama. Oke, kemudian di sini yang kedua, sheet kedua, yaitu adalah kita akan membuat data anggota ya. Di sini data anggota, kemudian nomor, kode anggota, nama anggota, kemudian jenis, mohon maaf ya, ini hurufnya harus nomor, terus kemudian kode anggota, kemudian nama anggota, jenis kelamin, kemudian kelas, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan ini kita blok sampai sini, kemudian pilih media center, pilih yang ini ya. Nah seperti ini, kemudian ini kita sesuaikan saja. Nah seperti ini ya. Untuk kode anggota ini pilih wrap text ya, kemudian kita geser seperti ini. Nah ini kita blok semua ke sini, kita paskan di tengah semua. Nah seperti ini teman-teman. Nah kemudian nama anggota kita perbesar tampilannya, kemudian jenis kelamin juga sama, kita pilih wrap text. Nah kemudian kita geser jadi seperti ini. Kemudian kelas kita geser, kemudian alamat kita share, nomor telepon juga kita geser. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk data anggota ini kita pilih yang warna hitam ininya, kemudian ini warna putih, kita sesuaikan dengan yang ada di menu utama ini ya teman-teman. Ini warna hitam, semuanya warna hitam ya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Nah kemudian untuk nomor di sini kita blok semua, pilih yang warna hijau ini, kemudian pilih yang warna itu warna putih yuk tulisannya. Kemudian di sini itu nomor 1 2, kemudian ini di blok, kita bikin 10 saja, 10 anggota ya. Kalau ininya bebas ya, tapi mau bikin 10 juga nggak apa-apa di sini. 10 anggota, kemudian ini yang ini kita blok semua sampai bawah sini, kemudian kita kasih warna merah. Nah kemudian untuk tulisannya kita kasih warna putih. Nah ini kita blok semua, Ctrl A di sini, kemudian kita pilih di sini ya tempatnya ya. Kemudian di sini kita pilih Cambria ukurannya 12 misalkan. Nah seperti ini. Kemudian untuk ini kita kasih bold ya. Nah seperti ini. Kemudian ini kita kasih garis pembatas ya. Oke. Nah jadi seperti ini teman-teman. Garis pembatas. Nah untuk tengahnya nih dikosongkan ya, kosongkan. Nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nomor kurang lebar
kode anggota, nama anggota. Nah, di sini ini diisi secara manual ya, teman-teman. Untuk kode anggota misalkan KA strip 01, kemudian KA strip 002. Nah, untuk memudahkan kita tinggal blok saja nomor 1 dan nomor 2 ini. Kemudian di sini ada titiknya sehingga nanti kursornya berubah menjadi plus warna hitam, kemudian kita geser ke bawah. Maka dia akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan isi data dulu ya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kemudian di sini jenis kelaminnya yaitu strip. Nah, karena ini sama, tinggal kita geser saja ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini klik, kemudian Ctrl C pada keyboard. Kemudian di sini Ctrl P, di sini juga Ctrl P. Nah, kemudian di sini kita kasih ini Ctrl C, terus tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian di sini Ctrl P, Ctrl C, Ctrl P, Ctrl C pada keyboard, kemudian Ctrl P. Di sini Ctrl P, ini juga Ctrl P. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kelas itu tinggal menyesuaikan saja. Misalkan di sini untuk kelasnya 10 PL, 10 TKJ. Nah, seperti ini. Kemudian untuk alamat itu disesuaikan saja teman-teman ya. Isi dulu alamatnya. Nanti ini mah tinggal sesuaikan saja sama teman-teman ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian untuk nomor telepon, nah di sini nomor telepon ya. Kalau misalnya kita masukkan 0838 9876 0345, maka ketika kita enter, nolnya akan menghilang teman-teman ya, seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar nolnya tetap ada? Kita di sini menggunakan tanda petik 1 di atas, koma di atas, kemudian 0, maka dia nolnya akan ada lah teman-teman, seperti ini. Kemudian nanti tinggal sesuaikan saja sesuai dengan apa namanya untuk nomor telepon ya, karena di sini saya hanya untuk apa namanya contoh saja. Saya akan langsung seperti ini atau ya atau seperti ini juga bisa. Jadi mohon maaf, di sini kita isi dulu tanda petik 1 0857
567 enter. Ini hanya contoh saja ya, misalkan teman-teman, hanya contoh di sini. Misalkan contoh saja, ini hanya contoh saja ya. Nah, ini tadi saya lupa tidak memberikan tanda petik di atasnya. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi untuk data anggota itu kita isi secara manual teman-teman. Nah, ini kita kasih bold di sini ya, pertebal hurufnya, kemudian ukurannya 26. 26 seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita blok, kita ketengahkan seperti ini ya. Terus kemudian untuk di sini kita kasih save untuk kembali ya, kita pilih yang ini. Nah, di sini ya sesuaikan, kemudian pilih warnanya itu warna merah, kemudian ujungnya warna putih atau warna biru juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Terus kita bisa ubah ukuran garis pinggirnya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Ya. Namun ada yang lupa saya ya teman-teman, ternyata di sini backgroundnya belum kita rubah ya. Kita rubah dulu backgroundnya di sini ke warna kuning, jadi nanti sesuai sama dengan yang ini ya, lupa saya tadi. Nah, kemudian di sini warnanya warna hitam. Untuk ini blok warnanya warna hijau. Untuk ini sini warnanya warna merah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini kita kasih nama yaitu rename data anggota, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita setelah ada data anggota, di menu utama itu ada data anggota, ada data buku. Nah, kita akan membuat data buku. Data buku itu sama ya, seperti ini tampilannya. Tinggal kita klik saja di sini, klik kanan, kemudian pilih move or copy, kemudian pilih move to end, terus kita centang create a copy, kemudian oke. Nah, maka di sini data anggota 2 kita ganti, klik kanan, pilih rename, jadi menjadi data buku. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk data buku ini tinggal kita rubah saja ininya ya, ininya, headingnya ini ya.
lupa ini bawahnya nggak dikasih garis pembatas ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, namun di sini akan ada kita rubah. Di sini bukan kode anggota melainkan kode buku ya. Ini sama halnya kita wrap. Di sini KA-nya kita rubah menjadi KB atau kode buku strip 001, kemudian KB strip 002. Nah, ini kita blok dari sini ke sini, kemudian ini kita blok sana. Nanti berubah menjadi KB semua. Nah, di sini itu untuk judul buku. Kemudian di sininya itu penulis, kemudian penerbit, kemudian tahun, sininya kategori. Nah, karena di sini beda ya, ini kita hapus semua blok caranya, kemudian tekan delete di keyboard. Nah, maka akan terhapus semua. Nah, di sini kita akan masukkan judul bukunya ya. Judul bukunya yaitu kemudian nanti ini bisa dikembangkan sesuai dengan data buku yang ada di perpustakaan teman-teman ya. Ini hanya contoh saja. Pemrograman berorientasi objek, marketing, kemudian matematika, komputer, kemudian fisika, kimia, bahasa Indonesia, kemudian pendidikan agama Islam. Oke, nah seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik saja 2 kali sini sehingga nanti tidak menyesuaikan. Untuk penulisnya ini juga sama, nanti sesuaikan saja oleh teman-teman sesuai dengan buku yang ada ya. Ini di sini saya hanya contoh saja. Nah, nanti ini tinggal disesuaikan oleh teman-teman ya, sesuai dengan bukunya ya. Penerbitnya di sini misalkan Gramedia. Nah, karena ini contoh kita samakan saja ya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini di sini ya, ini yang kita tarik ya. Kemudian tahunnya itu misalkan sama ya, karena sama. Ini biasa tarik ke bawah. Nah, di ujungnya nanti dia akan seperti itu, kita sesuaikan. Nah, kemudian ini kita pilih ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kategorinya pertama komputer, pemasaran, komputer,
marketing itu pemasaran, kemudian matematika itu perhitungan, kemudian kimia sama ini komputer ya. Ini juga sama. Nah, selesai kita membuat data. Nah, di sini kita klik 2 kali, kita rubah menjadi data buku. Nah, setelah ini selesai, kita akan membuat transaksi peminjaman dan transaksi pembelian ya. Nah, ini untuk data buku dan data anggota kita isi secara manual. Namun nanti di transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian itu akan ada kita masukkan rumus ya. Kemudian karena tampilannya sama saja ya, seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik kanan, pilih move or copy, move to end, create copy, oke. Nah, di sini sudah ada data buku, maka di sini namanya ada kemana ini? Nah, ini yang ini, klik kanan, pilih rename, namanya adalah transaksi peminjaman ya, transaksi peminjaman ini. Oke, ini kita hapus dulu semua blok, tekan delete pada keyboard. Nah, kemudian di sininya kita delete juga, ubah namanya jadi transaksi peminjaman. Oke, enter. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk di transaksi peminjaman ini ada di sini nomornya apa, untuk heading ininya ya, tabelnya kita rubah menjadi tanggal pinjam. Nah, karena ini tadi pakai wrap text, kita klik lagi sehingga nanti dia kembali seperti semula. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nomor pinjam, kemudian kode anggota, di sini nama anggota. Nah, kemudian kita karena akan menambahkan, karena ini kurang ya, kita klik kanan, pilih insert, maka dia akan menambahkan kolom secara otomatis ya. Jadi yang akan kita gunakan nah, di sini sudah ada nama anggota. Setelah nama anggota yaitu kode buku, kemudian judul buku, kemudian penulis, penerbit. Setelah penerbit itu tahun, lama pinjam, penerbit tahun. Nah, di sini tahun, lama pinjam, sebelahnya itu tanggal kembali. Oke, tar. Nah, akan kita sesuaikan ya nomor pinjam, kode anggota. Ini kita pilih wrap text, ini juga sama wrap text. Ini kita geser, Nah, seperti ini. Kemudian untuk nama anggota kita geser, agak panjang ya. Untuk kode buku sesuaikan, judul buku sesuaikan, terus kita sesuaikan, penerbit juga sesuaikan, tahun, lama pinjam,
kemudian tanggal kembali. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja mana yang sekiranya harus diperbesar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ya, kemudian nanti di sini akan kita masukkan rumusnya teman-teman. Nah, untuk kode anggota itu nanti datanya akan digunakan data validation yang akan diambil dari data anggota yang ada di sini. Nah, ini ya, data anggota ini adalah data anggota. Nah, kemudian untuk kode buku yang ini itu diambil dari data buku ya, menggunakan data validation sama dengan kode anggota. Ini menggunakan kode buku ini menggunakan data validation yang akan diambil dari data buku yang ini ya. Kemudian nanti dia akan muncul secara otomatis, tinggal kita pilih saja ya. Kemudian untuk nama anggota yang ini, yang nama anggota itu menggunakan fungsi VLOOKUP yang datanya diambil dari data anggota ya. Nanti nama anggota ini nanti menggunakan fungsi VLOOKUP yang akan diambil datanya dari data anggota yang ini ya, namanya. Nah, ini kemudian untuk judul buku, penulis, penerbit, tahun itu menggunakan fungsi VLOOKUP, sama menggunakan fungsi VLOOKUP, namun yang ini akan diambil datanya dari data buku ya, yang ini. Kalau yang nama anggota, yang transaksi pinjam, ini nama anggota menggunakan fungsi VLOOKUP yang datanya diambil dari data anggota. Sedangkan judul buku, penulis, penerbit, tahun itu menggunakan fungsi VLOOKUP yang datanya akan diambil dari data buku ya. Kemudian untuk tanggal kembali, nah untuk lama pinjam ini kita isi otomatis, dan tanggal pinjam juga ini kita isi otomatis ya. Nomor pinjam juga kita isi otomatis. Kemudian bukan isi otomatis, isi secara manual, mohon maaf. Jadi lama pinjam ini kita isi secara manual, tanggal pinjam dan nomor pinjam ini kita isi secara manual. Nah, di sini untuk tanggal kembali itu rumusnya yaitu tanggal pinjam yang ini ditambah lama pinjam. Jadi tanggal kembali itu tanggal pinjam ditambah lama pinjam ya. Oke, kita akan buat rumusnya terlebih dahulu teman-teman. Caranya adalah kode anggota ini kita blok terlebih dahulu. Oke, kemudian masuk ke data. Nah, kita menggunakan data validation. Di sini ada data validation yang mana, nah di sini masuknya ke list, kemudian sortnya. Nah, ini muncul tampilan seperti ini ya, seperti ini. Yang mana kode anggota ini yaitu akan diambil datanya dari data anggota yang ini. Kita blok sampai ke bawah ya. Kemudian setelah itu kita enter teman-teman. Oke, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, list ya tampilannya. Nah, kemudian untuk kode buku, kode buku juga sama teman-teman. Ini kita blok lebih dahulu sampai ke bawah, kemudian kita masuk ke menu data, masuk data validation, kemudian di sininya kita pilih yang list ya, kemudian kita masukkan sortnya teman-teman, yang mana kode buku ini diambil dari data buku yang ini. Kita sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini kita enter. Oke teman-teman, maka dia akan muncul sama seperti ya, kita hapus di sini, maka akan muncul seperti kode anggota yang di sini. Oke, kemudian untuk judul buku, penulis, penerbit, dan tahun kita akan mengambil datanya di data buku teman-teman. Namun sebelum kita mengisi rumus yang ada di sini untuk penulis, judul buku dan lain sebagainya, kita harus memasukkan rumus nama anggota terlebih dahulu dengan cara menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, mari kita masukkan rumusnya. Rumus ini kita masukkan dulu di sini ya. Untuk ini kita blok dulu yang ini sampai sini bisa. Kemudian di sini kita masukkan yaitu anggota, enter. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke si peminjaman. Di nama anggota ini
kita akan memasukkan rumus if VLOOKUP. Oke, caranya yaitu sama dengan if buka kurung L5 yang ini dan kode anggota sama dengan tanda petik 2, itu artinya kosong ya. If itu jika L5 kosong, maka hasilnya kosong. Kemudian titik koma. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Di sini ada titik koma. Nah, di sini rumus yang dimasukkan oleh saya yaitu titik koma karena sesuai dengan yang ada di perintah ini. Kalau di teman-teman mungkin ada yang koma saja ya tanpa menggunakan titik koma. Nah, maka harus diperhatikan jika di sininya titik koma maka rumusnya harus titik koma. Kalau misalkan rumusnya koma tanpa menggunakan titik koma sedangkan di sininya harus titik koma, maka tidak akan berjalan rumusnya teman-teman. Oke. Kemudian VLOOKUP buka kurung E5 yang ini yang kode anggota titik koma masuk ke data anggota yang ini ke sini ya. Kemudian di sini E5 anggota titik koma 2 tutup kurung 2 kali kemudian enter. Nah, jadi nanti ketika kita masukkan kode anggota di sini, misalkan kode anggotanya 3, maka dia akan masuk secara otomatis teman-teman ya. Nah, nama untuk rumus yang kita gunakan ini if ini nanti juga akan kita gunakan di judul buku ini teman-teman ya. Nah, jadi K3 kode anggota 003 itu nama anggotanya ada Elisa, maka kita akan cek apakah benar. Ya, ternyata A003 namanya adalah Elisa teman-teman. Nah, untuk memudahkan kita ya agar tidak menulis lagi rumusnya, ini yang ini blok saja semua, kemudian Ctrl C pada keyboard, kemudian pindahkan ke judul buku. Ctrl C ya, kemudian di sini enter. Nah, kemudian di sini kita rubah pindahkan ke judul buku di sini. Kemudian kita Ctrl P di sini. Nah, kemudian di sini jangan E5 ya. Kita akan menggunakan untuk kode buku di sini. Nah, di sini juga sama ya. Itu menggunakan kode buku yang ini. Kemudian untuk ini itu bukan anggota melainkan di data buku yang ini ya. Kita semua. Nah, kemudian di sini setelah itu kita enter. Nah, maka akan kita lihat di sini data bukunya yaitu misalkan KB5 marketing ya. Coba akan kita lihat di data buku KB5 apa ya, ternyata KB5 marketing. Nah, seterusnya teman-teman ya. Jadi mau dengan if dan VLOOKUP. Nah, ini yang harus teman-teman catat atau teman ingat. Kemudian untuk penulis sama Nah, untuk penulis sama teman-teman ya. Untuk penulis yaitu rumusnya seperti tadi. Kita kontrol paste saja di sini. Namun di sini untuk marketing di data buku itu nomor 2 ya. Sedangkan di sini di data bukunya yaitu mohon maaf, kita hapus dulu sebentar ini. Nah, untuk marketing itu data buku. Nah, ini blok semua, kemudian Ctrl C pada keyboard, kemudian setelah itu enter. Nah, untuk marketing itu adanya di 2 ya. Kita masuk ke data buku. Marketing itu adanya 2 di sini. Berarti ini 1, 2. Kemudian untuk penulis 3, penerbit 4 dan tahun 5. Nah, kemudian di sini transaksi. Nah, di sini berarti di penulis itu
di data bukunya 1 2 3, berarti 3 ya, ingat teman-teman 3. Berarti ini tinggal kita rumus yang ini sudah kita copy, kita pastikan saja di sini. Kemudian di sini rubah ujungnya menjadi 3, kemudian enter. Nah, seperti ini, maka dia akan muncul dengan otomatis. Nah, kemudian kita pasti lagi sini rumusnya, berarti di sini 4, enter. Nah, ya muncul. Kemudian kita masuk lagi di sini, Ctrl P lagi di sini, berarti rumusnya 5, kemudian enter. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu ini tinggal kita ke bawahkan saja ya, sampai sini, maka dia rumusnya sudah tercopy atau otomatis di sini teman-teman. Nah, ini ya sudah otomatis. Kemudian ini juga, ini sudah otomatis tadi. Nah, ini kita tinggal tarik saja ke bawah sehingga nanti ya sudah otomatis ya. Ini juga sama, kita tarik saja ke bawah. Ini juga sama, kita tarik ke bawah. Ini juga sama, kita tarik ke bawah teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian untuk nomor pinjam itu kita akan isi secara manual. Nah, namun di sini untuk tanggal pinjam kita akan memasukkan tanggalnya secara manual ya. Misalkan 23 11 22, enter. Nah, karena muncul seperti ini ya tanggalnya, jadi saya rasa kurang pas ya, kita blok sampai bawah. Kemudian kita mohon maaf, ini kita blok saja. Kemudian kita masuk ke menu home, kita pilih yang di sini ya, yang date, yang ini kita pilih. Kemudian kita pilih yang misalkan yang ini ya, karena ini ada hari, nama hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun ya, jadi lebih gampang kita mengingatnya. Kemudian kita oke. Nah, kenapa muncul pagar seperti ini? Karena kolomnya kurang panjang, kita perpanjang. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, berarti ini setelah itu kita blok saja ke sini ke bawah, pilih lagi yang tadi, kemudian pilih date, pilih yang ini, kemudian oke. Nah, maka dia nanti otomatis. Contoh misalkan 09 12 22. Nah, maka dia akan otomatis muncul seperti ini teman ya, langsung otomatis. Oke, ini kita hapus saja. Kemudian ini juga sama di sini ya, ini blok. Kemudian pilih yang ini, pilih date, pilih yang ini, dan oke. Nah, kemudian untuk lama pinjam nanti akan kita masukkan rumus. Oke, di sini ada lama pinjam. Misalkan di sini lama pinjamnya 2 hari. Nah, tapi di sini hanya ada nomor 2 saja, tidak ada harinya ya. Jadi kita akan menambahkan harinya secara otomatis. Ini hapus dulu, kita blok semua ke bawah. Kemudian pilih yang ini, yang tadi sama ya. Kemudian pilih custom. Kemudian yang general ini kita hapus menjadi kosong, kemudian strip, kemudian H, kemudian nah seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ini bisa menyesuaikan saja ya, karena berbeda-beda ya, berbeda-beda di Microsoft atau di Windowsnya juga nanti berbeda-beda. Jadi sesuaikan saja ya. Jadi nanti ada yang seperti ini nanti. Jadi di saya itu rumusnya seperti ini ya, kalau di Windows 10. Kalau di Windows 7 beda lagi. Oke, coba kita masukkan 2, enter, maka akan muncul langsung hari. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat dulu di sini custom. Nah, jadi 2 hari ini sampelnya ya. Kalau misalkan hapus di sini, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, untuk 0 itu untuk number yang akan kita masukkan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kemudian untuk tanggal kembali seperti biasa, ini
misalkan 23 November. Kalau lama pinjamnya 2 hari, berarti nanti kita akan masukkan rumusnya juga teman-teman. Untuk tanggal kembali, yaitu rumusnya tanggal pinjam, berarti sama dengan tanggal pinjam ditambah lama pinjam, maka enter. Nah, ini juga sama, berarti kurang panjang kolomnya ya. Blok sini. Nah, maka tanggal kembalinya adalah tanggal 25 November 2022 ya. Jadi seperti itu. Kemudian jika misalkan di sini 21 12 22 enter, kemudian di sini misalkan 4 hari. Nah, ini belum, karena di sini belum dimasukkan rumusnya, ini hapus dulu. Ini kita blok saja ke sini, set. Nah, ini karena tadi kita langsung memasukkan tanggalnya ya. Kalau misalkan tidak masukkan tanggalnya, berarti kita Ctrl Z. Di sini kita hapus, enter. Nah, di sini kita harus masukkan lagi sama dengan tanggal pinjam ditambah lama pinjam, enter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, di sini rumusnya berarti yang ini ya, rumusnya. Oke, maka di sini rumusnya yaitu kalau ini hanya sama dengan lama pinjam ditambah tanggal pinjam. Kalau di sini yaitu menggunakan rumus if jika lama pinjam itu kosong, maka hasilnya kosong di sini. Dan kemudian lama pinjam ditambah tanggal pinjam jika diisi. Nah, maka di sini misalkan kita isi 23 10 22 enter. Nah, kemudian di sini lama pinjamnya misalkan 3 hari enter, maka dia akan muncul secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nanti rumusnya ini tinggal kita masukkan saja. Ini misalkan hapus di sini, juga hapus. Nah, nanti di sini itu setelah masukkan rumus seperti ini, tinggal kita blok saja, tarik ke bawah, selesai. Maka secara otomatis rumusnya sama ya teman-teman. Oke, kemudian setelah itu kita akan memasukkan rumus. Namun sebelum memasukkan rumus, kita akan membuat tabel tentang transaksi pengembalian. Ini diklik kanan, kemudian pilih move or copy, kemudian move to end, klik copy, kemudian oke. Nah, di sini itu yaitu namanya transaksi pengembalian buku. Nah, kemudian di transaksi pengembalian di sini ada tanggal kembali ya. Klik dua kali ini, ada tanggal pengembalian. Kemudian di sini ada nomor kembali. Ini tinggal kita edit saja di sini. Kembali. Kemudian nomor pinjam. Nomor pinjam. Kemudian ada nama anggota sama judul buku. Nah, kode buku ini dihapus. Kita klik di sini ya, sehingga panah-panahnya ke bawah, kemudian klik kanan, kemudian delete. Ada. Nah, di sini kenapa ada rep? Karena tadi rumusnya kita masukkan di kode buku. Nah, ini kita beli ke sini, kemudian delete. Maka selesai sudah. Kemudian judul buku, penulis, lama pinjam, penulis. Nah, ini yang ini dihapus, penulis 5 tahun, di blok, tekan, tahan, geser, kemudian klik kanan, delete. Maka seperti ini hasilnya teman-teman. Kemudian ada lama pinjam, tanggal kembali, ditambah terlambat dan denda. Nah, di sini berarti di sini, nah, setelah semuanya ke blok ke bawah, klik kanan, insert, klik kanan, insert. Nah, di
di sini untuk tanggal kita pindahkan ke sini. Yes, kita pindahkan dulu truk. Nah, ke sini. Kemudian di sini insert. Di sini ada yang namanya terlambat. Nah, kemudian jika terlambat maka akan ada dan seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita blok dulu seluruhnya ke bawah, kemudian delete. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, untuk tanggal pengembalian itu diisi secara manual, teman-teman ya. Nah, seperti biasa untuk nomor pinjam menggunakan data validation yang ada di transaksi peminjaman. Untuk nomor kembali itu akan diisi secara manual oleh kita ya. Data validation yang akan digunakan dari data peminjaman. Oke, masuk ke data validation, pilih list, kemudian ininya kita hapus set. Nah, kemudian kita pilih sortnya di transaksi peminjaman. Nah, di transaksi peminjaman ini kita pilih nomor pinjam yang ini padahal nah di transaksi peminjaman ini nomor pinjamnya kita isi secara manual. Kemudian enter, kemudian oke. Nah, namun di sini kita harus dulu ya, misalkan NP, di sini misalkan PJ strip 001, enter, PC strip 002, enter ya, karena ini diisi secara manual oleh kita ya, sampai 10 aja misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian di transaksi peminjam ini apa tadi, di sini transaksi peminjam ini nanti muncul data seperti ini. Nah ya, seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian sama saja untuk nama anggota, judul buku, penulis, lama pinjam, tanggal kembali itu menggunakan fungsi VLOOKUP. Yang ini menggunakan fungsi VLOOKUP yang datanya diambil dari data transaksi peminjam yang ini ya datanya. Oke, namun kita akan isi terlebih dahulu di sini, yaitu misalkan 0123 ya, 02 strip 0223 ter 09 03 023 07 04 23 10 04 23. Nah, misalkan saja di sini ya. Namun di sini kode anggotanya kita isi terlebih dahulu ya, agar nanti memudahkan untuk kita membuat transaksi. Oh, ini belum dirubah ya, mohon maaf teman-teman. Ini kita rubah dulu ya. Di sini yang ini klik kanan, pilih rename, yaitu transaksi pengembalian. Ya, seperti ini ya, transaksi pengembalian. Nah, ini terlalu panjang ini, teman-teman. Kita pilih home, pilih media center. Nah, ini kita blok space ini, pilih media center, pilih yang ini. Nah, kemudian untuk yang ini kita pilih no file atau warna kuning saja, samakan saja. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Untuk transaksi peminjam kita isi terlebih dahulu data-datanya. Jangan isi lagi nih. Oke, kemudian di sini
isi terlebih dahulu data-datanya. Oh, sudah sampai situ saja. Kemudian di sini kode bukunya kita isi, sama-sama kita isi. Ada apa dengan 03 ini, teman-teman? Kenapa seperti ini? Apakah ada yang salah? Kok seperti ini? Padahal tidak ada yang salah ini, teman-teman. Kenapa muncul NA seperti ini? Oke, seperti ini. Ya, kita lihat di data bukunya. Ini ya, sudah ada. Hasil peminjaman udah di sini. Misalkan 3 hari, 2 hari, 3, 4, 2, 5. Oh, sudah. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Terus kemudian di sini sudah ada tanggal-tanggalnya ya, tanggal-tanggalnya. Kemudian di transaksi pengembalian kita akan masukkan tanggal pengembalian. Itu tanggal pengembalian nanti kita isi secara manual. Kemudian untuk nomor kembali kita datanya, kita ambil data validation mohon maaf, nomor pinjam ya, bukan nomor kembali terpinjam. Ini diisi secara manual. Ini pinjam, ini ya, pinjam, ini 03. Nama anggota seperti biasa itu di data validation, yang mana datanya diambil dari di sini menggunakan fungsi VLOOKUP. Mohon maaf, bukan itu, tapi sama dengan rumusnya. Kita masukin ya, masuk ke transaksi peminjaman dulu. Kemudian ini dari nomor pinjam, sini kita blok. Di sininya kita kasih nama pinjam. Oke, enter. Nah, kemudian di sini di nama anggota sama dengan if E5 sama dengan, jika E5 kosong maka kosong isinya. Kemudian VLOOKUP sama dengan tertulis E5, maka table arraynya pinjam yang ini tab. Kemudian setelah itu jumlahnya, oke, kemudian setelah itu 2 tes titik koma 2 tutup kurung, enter. Nah, berarti ada yang salah di sini di pinjam ini ya, teman-teman. Sebenarnya kita masuk ke data transaksi peminjaman yang ini, ada blok. Oke, kemudian kita pilih di sini, enter. Oke, berarti ini ada yang error atau ada yang salah, teman-teman. Oke, rumusnya berarti kita ulang kembali ya, sama dengan karena tadi error if
buka kurung transaksi peminjaman, kemudian ke transaksi pengembalian E5 buka transaksi peminjaman E5 ya. Transaksi peminjaman E5 sama dengan if buka E5 yang ini sama dengan kosong, maka kosong. Kemudian di look up E5 koma transaksi zaman di sini oke, koma 2 enter. Nah, maka dia otomatis. Jadi rumusnya adalah jika L5 itu isinya kosong ini, maka dia nama anggota kosong. Kemudian VLOOKUP-nya diambil dari data E5, kemudian dari transaksi peminjaman, koma 2. Nah, di sini salah karena di sini nama anggotanya kok jadi kode. Nah, kita lihat di sini berarti kode itu 2. Nah, berarti yang 3 itu ini. Karena tadi yang kita blok itu dari nomor pinjaman ya. Berarti di sini 3, teman-teman, harusnya jangan 2. Karena dia ada di kolom kedua. Ini berarti di sini kita rubah jadi 2 ke 3. Kemudian enter. Nah, kemudian langsung dia muncul namanya. Nah, ini kita pilih Ctrl C. Kemudian kita pindahkan di sini. Ini maaf ya, setelah kita copy kemudian enter. Kemudian kita pindahkan di sini. Ini Ctrl V. Itu di sini 4. Enter. Kemudian di sini. Nah, ini juga salah lagi, teman-teman. Di transaksi peminjaman harusnya di sini itu 5 ya, 5 6 7 8. Oke. Karena tadi yang kita blok dari sini ke sini. Kalau misalkan di blok di sini semuanya berarti ini maksudnya 1 2 3 ya. Berarti di sini nomor 5. Di sini itu nomor 5. Kemudian di sini nomor 6. Enter. Jadi kita sesuaikan ya datanya. Di sini 7. Lama pinjaman itu di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 9, teman-teman. Berarti sini itu 9. Nah, kemudian tanggal kembali itu 10 di sini. Enter. Nah, seperti ini. Kemudian di terlambat itu kita akan masukkan ya di sini tanggal pengembalian, lama pinjam 2 hari, tanggal pengembalian misalkan di situ 4 Februari. Kemudian mengembalikannya tanggal 6/02/23. Enter. Nah, seperti ini nomor kembalinya misalkan di sini NK 001. Oke, enter. Nah, ini kita sesuaikan saja seperti ini karena ini isi manual ya, teman-teman. Kalau nomor pinjam tidak. Oke. Nah, kemudian di sini karena ini belum ada, ini tinggal kita klik, kemudian nanti dia akan otomatis masuk ke bawah. Oke, kemudian ini juga sama. Nah, oke, nanti dia rumusnya akan secara otomatis ya, teman-teman.
Nah, kalau untuk tanggal kembali itu VLOOKUP-nya seperti biasa saja ini ya. Nah, maka dia otomatis teman-teman. Oke. Kemudian untuk terlambat nanti kita akan masukkan rumusnya. Nah, untuk terlambat itu kita blok semua ke sini, kemudian kita pilih home, pilih date, yang custom ya, yang ini, yang ini, yang tadi sudah kita buat di tanggal peminjaman. Oke, misalnya di sini telatnya 4, enter. Nah, kemudian di sini rumusnya yaitu sama dengan terlambat dikali 1000. Jika terlambatnya 1 kali, maka dia akan berbayar dana 1000. Oke, enter. Nah, di sini ada 4000 hari. Nah, cara agar harinya hilang itu kita pilih custom, pilih currency, custom yang ini tadi ya. Oke, nah, maka dia akan muncul seperti itu. Kemudian kita pilih RP ini. Nah, jadi dia munculnya seperti ini teman-teman. Oke, karena dia terlambatnya 4 hari. Ini kita kenakan. Oke teman-teman, di sini karena di sini ada value ya. Kenapa ini value? Karena ternyata di sini rumusnya yang ini kita masukkan ke sini. Oke. Nah, itu tinggal kita blok saja, kemudian delete. Nah, seperti itu. Jadi tanggal pengembalian dan tanggal kembali itu kita bisa sesuaikan. Contoh, misalkan di sini tanggal pengembaliannya di sini ini dulu, isi dulu nomor pinjaman misalkan nomor 10. Nah, ini kenapa? Karena ini belum ya, belum kita isi di nomor pinjam. Nah, di sini misalkan. Nah, kita di sini misalkan meminjamnya 03 23, enter. Nah, di sini misalkan tanggal pengembalinya harusnya tanggal 3, namun di sini misalkan kembalinya yaitu tanggal 09 03 23, enter. Nah, maka di sini ada 6 hari ya. Oh, mohon maaf, jadi ada yang salah di sini ya, harusnya bukan 9. Jadi ini tuh lebih kecil harusnya daripada tanggal pengembalian. Misalkan di sini 0 atau 28 02, enter. 3 hari berarti 3000. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, itulah cara pembuatan aplikasi perpustakaan ya. Oh, mohon maaf, ini belum kita linkkan ya, ini belum kita linkkan. Aduh, ada yang lupa. Ini klik kanan di sini, kemudian pilih link, pilih place in this document. Nah, ini saya katakan ya, pilih ke yang data anggota. Mohon maaf, tadi belum kita linkkan. Nah, ini kita rubah pokoknya menjadi Cambria. Kita tak terlalu fokus teman-teman di rumus ya, akhirnya ini kelupaan tidak pakai link.
Kalau misalkan tidak pakai link ya tidak akan bisa digunakan ini aplikasinya. Nah ini sama, kita klik kanan, pilih link, data. Nah kemudian pilih ke data buku. Oke, ini juga sama, pilih link, klik kanan, kemudian pilih didinya transaksi peminjaman. Oke, ini juga sama, klik kanan, pilih link transaksi pengembalian. Oke, nah kemudian ini kontrol, tekan kontrol, kemudian klik sehingga terseleksi. Kemudian ini ukurannya menjadi 28 ukuran, kemudian hurufnya menjadi Cambria, enter. Kemudian ini U nya kita hilangkan, warna putih. Nah ini belum menjadi Cambria. Warna putih. Nah oke, mari kita cek ya, kita cek data anggota kita. Nah sudah masuk ke sini data anggotanya. Kemudian ini juga kita belum link teman-teman. Aduh, klik kanan, pilih link, pilih menu utama. Nah nanti ketika kita klik ini bisa langsung ke menu utama. Nah kembali, nah ini untuk data buku sama, ini juga belum kita link, klik kanan, pilih ke menu utama. Oke, nah kemudian di sini transaksi ini juga sama, belum kita link, klik kanan, pilih link, pilih menu utama. Oke, kemudian transaksi kembali ini belum kita link, klik kanan, pilih link, pilih ke menu utama. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tanggal pengembalian transaksi peminjaman. Oke, kita klik. Nah kita lihat data anggotanya ada berapa, ada 10. Ini data anggotanya. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama, kita lihat data bukunya ada berapa, bukunya ada 10 dengan kode buku, judul buku, penulis, penerbit tahun, dan kategori ya. Kemudian kita kembali. Nah kemudian kita pilih transaksi. Nah inilah gunanya link di aplikasi Excel ini. Jadi kita enak ya, tanpa harus membuka sheet yang ini yang ada di bawah ini, tinggal kita klik saja yang ini dan menggunakan link. Nah maka nanti dia otomatis muncul data-data yang ingin kita buka ya, dengan cara melingkan atau menyambungkannya. Kemudian kita masuk ke link lagi. Nah, sini transaksi. Nah di sini ada transaksi pengembaliannya teman-teman. Oke, kemudian kita kembali lagi. Nah seperti itu. Nah, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dalam pembuatan aplikasi perpustakaan yang dibuat di Microsoft Excel. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus dukung channelnya Kamus 97 dengan cara klik subscribe sehingga mendapatkan video-video terbaru dari channelnya Kang Mur 90. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang baru. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.